Baik, mama-mama sekalian, selamat sore untuk kita semua. Sore. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya mama-mama sekalian untuk hadir pada kesempatan pertemuan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita, marilah kita menyiapkan hati untuk mulai berdoa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Tuhan Allah Bapa di surga, pada kesempatan sore hari ini kami berkumpul di tempat ini guna membicarakan tentang materi pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan untuk anak bayi dan ibu kami. Kami mohon bimbinglah dan sertailah kami dalam proses pertemuan ini, kiranya berjalan lancar sampai pada tahap terakhir, sehingga semua materi yang kami sampaikan ini bisa berguna bagi kehidupan dan kesejahteraan keluarga KPN pada masa yang akan datang. Semoga dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik. Selanjutnya, yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang kita mengelompokkan bahan makanan untuk menyiapkan menu makanan untuk orang dewasa dan untuk bayi balita. Kira-kira mungkin Mama Lady coba ini bisa untuk menyebutkan kira-kira kelompok menu makanan karbohidrat kira-kira apa saja? Ya, beras, jagung, apalagi ubi. Ya. Kemudian selanjutnya untuk ini menu makanan untuk proteinnya apa saja? Tempe tahu, telur, ikan, daging. Ya. Kemudian yang berisi vitamin dan mineral kira-kira apa saja? Sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Baik. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan kita kali ini yaitu kita akan mengolah bahan makanan bantuan sosial untuk memenuhi gizi seimbang ibu hamil dan bayi balita. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada mama-mama sekalian, apakah mama-mama sudah pernah memasak dengan cara-cara untuk memasak agar nilai gizi tetap terjaga? Pernah. Kira-kira pernah atau belum? Pernah. Mama Linda pernah atau belum? Pernah. Kira-kira untuk menjaga nilai gizinya tetap ada itu kira-kira proses atau cara masaknya seperti apa? Cara merebus. Iya. Ini mungkin Membakar. atau memanggang ya? Memanggang. Ya, betul sekali. Ibu Aisyah menumis. Kemudian ya. Jadi proses untuk memasak makanan kira-kira mungkin seperti itu. Jadi selanjutnya pada kesempatan ini saya akan membagi kita dalam dua kelompok, yaitu kelompok untuk ini Mama Lady dengan Mama Lea untuk memasak makanan untuk asli atau makanan untuk ini pendamping untuk bayi. Kemudian kelompok yang berikut untuk memasak makanan orang dewasa atau ibu hamil. Baik, itu kita langsung mempraktekannya. Ini merupakan makanan tempe asli yang berbahan lokal yang merupakan gizi seimbang yang terdiri dari beras, wortel, tahu, ikan sebagai sumber protein dengan sayur-sayuran yaitu daun kelor sama bayam yang didapat dari di sekitar lingkungan. Selanjutnya kami akan mempraktikkan cara memasaknya.
Baik, mama-mama sekalian, pada kesempatan sore hari ini nanti setelah kita menyiapkan menu makanan untuk integrasi, berikutnya kita menyiapkan menu makanan untuk orang dewasa, yaitu untuk ibu hamil. Jadi yang pertama, menu makanan untuk ibu hamil yang pertama yaitu apa, mungkin Mama Lady bisa sebutkan yang ini? Karbohidrat. Beras, kemudian yang berikut Tempe tahu, ini protein nabati, telur ikan, protein hewani, sayur bayam, bayam dengan kelor. Itu sebagai vitamin. vitamin buah Paya. Selanjutnya kita akan mulai proses untuk memasak. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan proses masak, sekarang menu makanan untuk ibu hamil dengan untuk bayi balita sudah kita siap untuk disajikan. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik bahwa ini menu makanan untuk ini MPASI-nya yaitu sudah menjadi bubur. Kemudian untuk ini ibu hamil yaitu terdiri dari nasi, sayur, dan lauk yang sudah disiapkan oleh mama sekalian. Jadi ada pesan penting yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, yaitu yang pertama, untuk ini makanan pendamping ASI atau MPASI tadi, bahwa anak kalau sudah memasuki usia 6 bulan bahwa perlu atau wajib untuk memberikan makanan pendamping ASI, karena fungsinya untuk agar kebutuhan gizinya tetap terjaga dan selalu seimbang. Kemudian yang berikut, untuk ini ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi itu poin-poin penting yang perlu saya sampaikan para mama sekalian. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini, nanti setelah mama mereka pulang ke rumah, kira-kira apa yang perlu mama mereka lakukan. Jadi mama mereka perlu membuat janji diri yang harus dibuat agar setelah pulang ke rumah nanti tetap dilaksanakan untuk menyiapkan menu makanan seimbang bagi ibu hamil dan anak bayi balita. Oleh karena ini, pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan tabel yang harus mama mereka pahami bersama. 2, 3. Baik mama sekalian, jadi ini sudah disiapkan untuk sebagai tabel janji diri untuk kita menyiapkan menu makanan sehari-hari kita bagi keluarga kita, terutama bagi ibu hamil dan bayi balita. Ada poin-poin penting yang perlu kita buat, yaitu mungkin saya minta untuk mama lain untuk membacakan. Janji diri pencegahan dan penanganan stunting di keluarga. 1. Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan sosial demi pemenuhan kebutuhan gizi seimbang. 2. Bersedia menyiapkan menu seimbang MPASI dan makanan bergizi bagi ibu hamil. 3. Memasak makanan dengan cara merebus, mengkukus, menumis, dan memanggang. Ya. Baik, tolong balik ini yang janji diri yang sudah dilaksanakan tadi. Nanti tolong diperlihatkan. Nanti begini mama sekalian. Nanti Ina, nanti Miu Alisa, nanti harus dilaksanakan ya, wajib dilaksanakan ya, supaya nanti kali berikut Pak datang lagi, Pak akan mengontrol semua. Kira-kira sudah dijalankan atau belum? Karena ini latu kolom untuk yang belum terlaksana, yang sedang atau yang sudah dilaksanakan. Jadi aku Rinano ketua kelompok harus pantau semua. Apakah Ina sudah laksanakan atau lain? Iya. Sudah mengerti atau lain, mama sekalian? Mengerti. Oh ya, mulu. Baik,
mungkin pada kesempatan ini saya sudah sampaikan materi tentang ini pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi untuk anak usia dini dan ibu hamil. Jadi mama sudah paham semua. Sudah. Pertama tadi untuk menyiapkan apa? Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan sosial dan Ya, pemenuhan itu terdiri dari bahan makanan-makanan untuk memenuhi gizi seimbang tadi, yaitu makanan mengandung karbohidrat, protein dan mineral. Vitamin. Kemudian kira-kira cara memasak bagaimana tadi? bisa pakai dikukus, Ya, rebus, Memanggang. dan Menumis. menumis. Ya. Baik sudah, mungkin saya rasa itu saja. Pada kesempatan ini sebelum kita menutup, saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pada kesempatan kita sore hari ini. Mari kita tutup kegiatan pertemuan kita dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas bimbingan dan penyertaan selama proses pertemuan kami pada sore hari ini. Kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan keluarga dan teman kami. Doa dan permohonan ini kami sampaikan di nama kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.